Mistiki Santa, ajaran mistik budi luhur agama leluhur Nusantara tasawuf jati Sunda. Terekod muli ke jati, mulang ke asal, perjalanan mistik kembali ke dalam diri, pulang ke asal sejatinya diri. Tasawuf jati Sunda, terekod muli ke jati, mulang ke asal, perjalanan Mistiki Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu udara, sadayana salam rahayu. Selamat bergabung di channel Mistiki Santa. Di video ini Mistiki Santang ingin mengungkap misteri tentang kebangkitan Nusantara, diawali dengan kebangkitan kembalinya ajaran budi. Kenapa ini harus terjadi? Oleh karena itu, mari simak video ini sampai selesai, jangan sampai gagal paham. Para pengamat budaya spiritual Nusantara meyakini bahwa kembalinya ajaran budi sudah dimulai di abad 20 ini. Keyakinan ini berlandaskan dari Serat Jangka Jayabaya, perjanjian Sabta Falon akan kembali membawa ajaran budi setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit, tepatnya di tahun 2025 ini. Yang jadi PR buat kita, apa yang dimaksud itu ajaran budi? Dalam pandangan Mistiki Santang, bahwa ajaran budi ini adalah ajaran tentang kesadaran luhur, kesadaran tinggi terpuji, yaitu kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran budi luhur. Kenapa kebangkitan Nusantara harus diawali dengan kebangkitan ajaran budinya? Karena ajaran budi luhur itu adalah tentang ajaran ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama lambang negara Indonesia yang sekarang ibu kota Nusantara. Jadi yang namanya kebangkitan Nusantara diawali dengan kebangkitan ajaran kesadarannya, ialah ajaran kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Buat kita yang menganut agama Islam atau Muslim, jangan alergi tentang mendengarnya tentang kembalinya ajaran budi. Karena dalam tasawuf itu ada ajaran budi, namanya ajaran Nur Muhammad. Nur artinya kesadaran yang bersemayam di dalam diri kita. Muhammad artinya yang terpuji. Nur Muhammad itu adalah kesadaran yang terpuji, kesadaran tinggi, kesadaran luhur. Oleh karena itu, kalau boleh Kisantang mengasih makna kembalinya ajaran budi adalah kembalinya ajaran tasawuf tentang Nur Muhammad di dalam diri kita. Tuhan semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan alam semesta ini dikarenakan menciptakan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, nurnya sudah ada di tataran Nusantara berupa
ajaran saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengasah ke dalam diri kembali ke Gusti. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan ajaran budi bangkit kembali karena ajaran budi luhur, ajaran tasawuf, ajaran tentang keesaan Tuhan sudah ada pada leluhur kita sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, sebelum agama Islam datang. Bahkan dalam konteks perjanjian Syekh Subakir kepada Mbah Yang Semar, ketika itu Syekh Subakir menghadap pemuka-pemuka leluhur kita pada saat itu ingin menyebarkan agama Islam, membawa dalil wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa agama Islam itu ajaran Nabi Muhammad yang berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Mbah Yang Semar mau menerima dengan mudah tentang ajaran agama Islam karena isinya, misinya sama, tentang Nur Muhammad, kesadaran yang luhur lagi terpuji. Yang paling penting kebangkitan ajaran budi ini, kembalinya ajaran budi ini, yang terpenting yang harus kita pahami adalah untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Karena Tuhan semesta alam menciptakan alam semesta berisinya ini dikarenakan ingin menciptakan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau Nur Muhammad di dalam diri masing-masing individu ini tertutup dengan egonya masing-masing, otomatis keseimbangan alam semesta akan tidak bisa terkendalikan. Kembalinya Mbah Yang Semar ngebawa ajaran budi, mengembalikan ajaran budi, tidak lain dan tidak bukan membawa misi semesta menjaga keseimbangan alam agar tetap terjaga. Selagi ada manusia yang berlaku budi luhur, yang memiliki kesadaran terpuji tentang keesaan Tuhan semesta alam, insya Allah di dunia ini akan terjaga dari kehancuran. Ini yang paling terpenting. Selagi ada orang yang berlaku budi luhur, memiliki kesadaran tertinggi, kesadaran terpuji, dunia ini masih terjaga dari goncangan. Oleh karena itu dikatakan Mbah Yang Semar itu paku bumi Nusantara karena membawa misi semesta ajaran budi luhur, ajaran terpuji. Terima kasih, semoga bisa diterima dengan wawasannya masing-masing. Di sini Mistik Kisantang ingin berbagi pandangan untuk kita menyambut kebangkitan Nusantara, kembalinya ajaran budi. Terima kasih, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.